Pak, kena jiplak. Perbaiki tuh, habis itu apa itu? Oh, jadi kau suka lihat jemput orang? Bukan, ada gimana si Riba ini? Pakai jilbab dari apa? Kan dari bawah. Enggak, teman-teman, beliau ini Kristen ya. Bentar, kak ini aku bilang dulu ya, teman-teman, kakak ini Kristen. Orang Kristen ini bahasanya kalau nggak jembut, kalau nggak selangkangan, memang begitu ya, memang. Jadi ketahuan sekali ya. Belum dia memperkenalkan diri, belum Mengingatkan aja. Ketahuan Ini dia Kristen, Bang. Ya, karena dia Kalau menyeruduk Bang aja Meti ya, kayak babi gitu ya, langsung Bang menyeruduk Meti ya, Bang Bejo, Bang Mawar, dari tadi yang dibahas itu adalah kok tega lah kalian menghina Yesus. Datang-datang Kristen yang dibahasnya jembut. sangat Kristen Baik itu sekali Riba. ya. Habis itu Ya, Kristen. kakak ini Sangat ya. Kristen. nanti Kristen malu sekali ya. teman-temanmu. Kristen Kristenable sekali ya. Itu lagi loh. Hentikan jemput orang lain. Mataku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal fikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Jadi gini Pak Ulis ya, sebenarnya Pak bukan masalah tampang Bapak kayak gorila sebenarnya yang bikin gak enak. Yang gak enak itu adalah rata-rata Pak, saya sudah 7 tahun berdiskusi itu, seumur-umur saya belum pernah kayaknya belum pernah deh kalau masalah Yesus ya. Itu Kristen itu jujur tuh nggak pernah Pak. Jadi saya pernah berkata begini Pak, sebaik-baiknya Oten itu seburuk-buruknya orang Islam. Maksudnya gini, bandingannya gini, Pak Ulis ini orang baik di agama Bapak, tapi Bapak ini levelnya seburuk-buruknya orang Islam. Kenapa? Karena betul, ini pandangan saya yang bisa saya buktikan. Kenapa saya berkata begitu? Karena rata-rata Pak, saudara-saudara Kristen terpaksa memperlihatkan kebaikannya secara terpaksa. Pada dasarnya kami tahu kalian itu adalah penghujat yang nyata. Mohon maaf. Contoh Pak. Contoh. Ketika kemarin saya membuat sebuah judul, Yesus itu kawin Pak. Ramai-ramai Kristen itu marah dan ngamuk. Bahkan mereka menghujat Nabi kami Muhammad SAW. Padahal perkawinan itu adalah sesuatu yang boleh dalam agama manapun. Itu bukan sebuah hinaan. Justru seorang pria kalau normal, itu kalau dia kawin, maka dia adalah laki-laki bertanggung jawab. Tapi seluruh umat Kristen
lebih senang ketika Yesus dicium kakinya sama pesundal ketimbang dia dicium sama istrinya gitu loh. Maka sebaik-baiknya kalian itu seburuk-buruknya orang Islam. Bagi kami, apa yang memang perilaku jahat itulah perilaku jahat. Apa yang memang perilaku baik itu perilaku baik. Menikah, saya tidak tahu di agama mana gitu loh yang mengatakan menikah itu perbuatan jahat. Tapi ketika saya katakan Yesus itu bisa menikah, semua orang Kristen mengamuk. Tidak, katanya. Yesus itu ketika dicium kakinya itu murni pesundal karena dia suka sama pesundal katanya. Begini Rifa, izin ini mau jelaskan. Tunggu dulu, yang ini namanya siapa? Tentang Ya, yang mengatakan Anda mau menjelaskan, kita nggak tahu dulu Anda siapa. tentang pesundal dan Anda siapa? kayak itu Namanya menyatakan siapa? bahwa mereka kalau bertobat mereka mendapat. Kenapa sih kalian bukan cuma otak yang sengklek, telinga pun bermasalah? Pergi dulu berobat. Saya tanya agamanya apa, ngomong juga lagi kebiasaan sih kalian di gereja kayak gitu ya. Ini sedikit kritikan. Uni jangan terlalu emosi Uni. Memang Oten ini Uni udah tahu, udah paham ya. Jadi sabar dikit. Silakan. Iya, maksudnya kenapa sih kalian itu suka sekali merendahkan kecintaan saya Yesus gitu loh. Kenapa kalau aku bilang dia mampu menikah karena dia laki-laki perkasa, laki-laki bertanggung jawab, laki-laki yang mampu memberi nafkah? Kenapa kalian bilang dia tidak menikah dan kalian bilang dia dicium pesundal bukan dicium istrinya? Seolah-olah bagi kalian pesundal itu lebih mulia daripada seorang istri gitu loh. Apakah betul di agama kalian itu pesundal lebih mulia daripada seorang istri? Durjana banget kalian itu. Gitu Pak Ulis, kejam banget kalian tuh Pak. Kenapa sih? Aku kagum loh, aku kagum sama apa ya, Bunda Uni ini ya. Aku sangat kagum sekali. Kadang-kadang kalau Bunda Uni berbicara, aku selalu mengingat kata-kata guru saya. Apabila seseorang membenarkan dirinya, itu bukanlah kebenaran tetapi kebohongan. Kadang-kadang aku juga sering berpikir seperti itu. Tapi itu bukan masalah sekalipun Uni mengucilkan saya, menghina saya, atau sekalipun Uni menghujat saya merasa dari kata-kata Uni. Tetapi aku tetap merasa berbahagia. Aku harus sopan santun kepada Uni karena Uni adalah seorang wanita yang memang soleha yang saya lihat. Demikian ini. Jadi terkadang gini Pak ya, ucapan-ucapan kita itu kalau tidak bisa direalisasikan dan tidak bisa dibuktikan itulah kebohongan Pak. Dusta itu definisinya adalah mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada ya. Klaim kosong adalah klaim yang tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau kita bilang, oh orang lain membenarkan dirinya, kita harus bisa menunjukkan loh orang lain itu membenarkan dirinya. Saya itu mempertanyakan sebuah pernyataan yang saya pertanyakan adalah bahwa Yesus dicium pesundal. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan sama saya, apakah betul kalian lebih menerima Yesus dicium pesundal ketimbang dicium sama istrinya? Bagi saya, ketika ada laki-laki yang membiarkan tubuhnya dicium dan diraba-raba pesundal, seluruh tubuhnya diraba-raba, bagi saya itu adalah laki-laki yang tidak bermoral. Bagi saya ya, bagi saya seorang laki-laki yang mulia adalah dia akan diam saja, bahkan akan membalas, bahkan akan menikmati apabila yang menjamah dan menciumnya itu adalah istrinya. Karena laki-laki itu harus punya batasan untuk tubuhnya. Bagaimana mungkin mentang-mentang dia Tuhan, dia serahkan aja tubuhnya untuk dipegang-pegang diraba-raba sama pesundal. Makanya saya ini heran dengan saudara Kristen. Kenapa kalian lebih menerima Tuhan kalian diraba pesundal ketimbang diraba istrinya? Bukankah diraba pesundal itu apabila laki-laki menikmati dan diam itu adalah laki-laki yang tidak bermoral? Saya tanya Bang Miklan. Ya, silakan Bang. Gini loh, orang Yahudi itu kan bilang ibunya Yesus itu kan pesundal. Jadi anaknya bermain dengan pesundal itu sebenarnya penghinaan tanpa orang Kristen sadarin sih. Tapi gini loh Kak, kadang mereka ini itu terbolak-balik Kak. Kejahatan mereka anggap kebaikan, kehinaan mereka anggap kemuliaan. Contoh nih, Yesus itu menebus kutuk hukum Torah untuk menebus dosa mereka. Mereka yang berbuat dosa itu bahkan jauh lebih mulia daripada Tuhan mereka. Sehingga Tuhannya boleh terkutuk, mereka nggak boleh. Yang berbuat jahat padahal mereka, Tuhannya nggak pernah berbuat jahat. Dan bahkan
Dalam kitab mereka itu, Rahab seorang pesundal itu berbohong menyelamatkan Bani Israel, bahkan dibenarkan oleh Tuhan. Tapi seorang laki-laki bernama Uza itu tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan, Kak. Itu dibun-bun Tuhan di depan mata Tuhan. Padahal mana yang lebih jahat, mengambil istri orang atau memegang tabut Tuhan? Daud ngambil istri orang, itu diterima tobatnya, dibiarkan tidak dihabisi. Uza menyentuh tabut Tuhan, tidak diberi kesempatan bertobat, langsung dihabisi di tempat. Saya melihat kitabnya orang Kristen ini mengajarkan membolak-balik keadaan, seolah-olah menggambarkan kejahatan itu sebagai kebaikan dan menggambarkan kebaikan sebagai kejahatan. Kebaikan yang pertama saya lihat adalah kebaikan dari Uza yang ingin membantu Tuhan dengan cara yang dulu ya. Ya, Uza ini ingin menyelamatkan tabut Tuhan. Dia menyentuh dan Tuhan menganggap itu kejahatan. David mengambil istri orang, dianggap itu kebaikan. Jadi kalian ini sebenarnya sedang membela kejahatan di depan kami gitu loh. Ketika Yesus diraba sama pesundal, kalian bilang itu adalah proses pengurapan. Kalian tahu nggak? Mengurapi itu artinya adalah purify. Kalian ngerti nggak arti purify? Purify artinya adalah pensucian dan mensucikan. Lalu kalian mengatakan seorang pesundal melakukan purify kepada Tuhan. Ini kebalik, harusnya Tuhan yang mensucikan pesundal, ini pesundal yang mensucikan Tuhan. This is really not make sense. Iya, jadi Inilah mereka itu keyakinan memang kalian. ini, mereka itu ini memang Yahudi sengaja membolak-balikin itu, dan mereka iakan, aminkan gitu. Jadi Yahudi bilang ibunya pesundal, anaknya bermain dengan pesundal, berjalan berteman dengan pesundal. Tanpa mereka sadari juga mereka harus berpikir ke situ. Karena Dan Yahudi yang sudah paling parah, Kak, menggarisbawahi gitu. yang paling parah, Kak, ya, Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah, mereka bilang itu perbuatan tercela. Yehuda itu udah nggak tahan lagi kebelet karena udah jarang muntah itu barang, ya kan, karena istrinya udah nggak ada. Pergilah dia ke tempat prostitusi. Ketika dia di tempat prostitut, dia bertemu dengan salah satu perempuan yang diduga dia perempuan Sunda, ternyata menantunya, dan dia melakukan hubungan ihi-ihi, ya. Dan anehnya ketika dia berhubungan itu, Yehuda sampai nggak kenal sama menantunya, kayaknya mukanya ditutup sampai pagi ya. Tiba-tiba bunting ini kawan, si cewek ini bunting. Dan bahkan tidak sedikit orang Kristen dan Yahudi tetap memakai nama Yehuda walaupun kelakuannya udah kayak biawak. Iya, jadi kalau kita dihinakan Nabi kita itu apa namanya? Sedangkan mereka saja yakin bahwa Yesus berteman dengan pesundal, bermain dengan pesundal, diurat-uratin sama pesundal. Jadi gimana ya? Padahal Tuhan mereka sendiri mereka bikin begitu. Jadi gimana? Dan bahkan jelas sekali mereka mengatakan Tuhannya terkutuk. Demi mereka Tuhan terkutuk. Seolah-olah mereka mengatakan mereka lebih mulia daripada Tuhannya. Inilah perbedaan kita dengan umat Oten. Kita mencintai Tuhan kita, bahkan kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, dan kita tahu perintah Allah itu adalah perintah terbaik bagi kita untuk diri kita sendiri. Kita lakukan itu. Tapi mereka itu selalu merendahkan Tuhan mereka, step by step, one by one, sedikit selangkah demi selangkah. Dimulai dari pernyataan mereka bahwa Tuhan mereka mengosongkan diri, Tuhan mereka merendahkan diri, turun ke bumi untuk merendahkan diri, untuk dihinakan. Ini kalian itu normal nggak sih? Begitu ya pertanyaan aku. Oke, kita tanya dulu. Kemarin itu Arthur itu hampir syahadat kemarin. Saya bilang jangan dulu syahadat, kamu baca dulu Bible. Dia bilang saya sudah lihat banyak orang baca Bible, akhirnya ujung-ujungnya masuk Islam. Saya bilang bukan begitu, baca dulu. Islam tuh ada 22 tahun loh, gara-gara cuma itu. Masa sih Yesus cuma berteman dengan pesundal? Iya, nanti kasih tahu sama kita. Jadi ini ya buat teman-teman semua ya, buat kalian yang punya teman-teman Kristen, ya kalian tanyakan saja sama mereka. Oh ya, selamat siang. Oh, ini ada orang Kristen ya? Ya, saya tanya nih, ini Kabul Singer ini orang Kristen atau orang Islam?
Teman-teman, aku lagi nggak live di YouTube ya, soalnya laptop aku ada problem. Laptop aku tadi malam itu ada problem. Mudah-mudahan lagi diperbaiki ya sama om aku. Laptop aku itu tadi malam itu nge-lag, jadi aku nggak bisa live kan di YouTube ya. Jadi aku hari ini tuh santai ya. Dari jam berapa tuh laptop aku? Ya, bentar ya bang, sabar ya bang. Oke, saya sapa dulu Kabul Singer. Agamanya apa bro? Kabul Singer, what are your religion? Oke, turun. Bang Toyus, agamanya apa? Bang Toyus, perkenalkan nama dan agama. Kristen. Oke, silakan. Anda punya hak untuk menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan kami terkait tentang Kristen. Enggak, Itu gini. temanya ini. Tunggu. Bentar. Temanya adalah Kristen menghinakan Yesus, Islam memuliakan Yesus. Bagaimana pendapat Anda? Enggak, siapa tahu aku tertarik jadi masuk Islam, satu aja pertanyaan. Nggak usah bang. Abang udah 6% ya di Indonesia ya, nggak usah. Pertanyaan saya diulang. Kita tidak sedang membahas apapun maunya Anda. Kita membahas apa yang saya mau untuk dibahas. Tema kita adalah, tema kita baru kita mulai loh. Islam memuliakan Yesus, Kristen menghinakan Yesus. Kalian sepakat nggak dengan tema ini? Oten menghina Yesus. Kayaknya dia sepakat nih Ripa, tapi malu menyampaikannya tadi tuh, makanya turun. Ya, kayaknya dia sepakat dengan temanya, makanya dia turun, malu dia kayaknya. Ini dia. Teman-teman, tema ini adalah tema yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Tapi aku belum bisa live streaming di YouTube. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Pak, bermasalah. di mana itu suruh yang orang-orang percaya pindahkan ke Medan tuh, tamannya cantik kayaknya. Di Selangor. Mana tuh? Selangor. Pantes cantik. Ini saya baca barusan ya. Ini mungkin menurut tembang kenangan Uni, Oten menghina Yesus ya. Nah, seperti ini loh nih. Ya kan? Saya mau bertanya kepada Bapak tadi. Pertanyaannya mungkin pertanyaannya biblikal ya, bukan hal-hal yang sifatnya tabu. Contoh begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, pertanyaan saya, ini ada dua pertanyaan. Ini firman siapa? Firman Roh Kudus, firman Bapa, atau firman Yesus? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua yang sangat biblikal sekali. Yohanes ini tidak bisa membedakan mana tumbuh-tumbuhan, mana hewan, mana manusia. Mungkinkah Yohanes ini buta warna atau rabun senja? Kok bisa-bisanya dia menyatakan jelas-jelas Yesus datang kepadanya, lihatlah anak domba. Nah, itu dua pertanyaan. Mungkin kalau saya sih berharap Oten yang bisa menjawab ya. Oten yang menjawab. Kalau ini jawabannya saya udah paham sekali jawaban ini, karena tembang kenangan ini udah lama sekali dibahas. Cuma saya ingin dari mulutnya Oten begitu. Terima kasih Uni. Ini salah satu hujatan mereka terhadap Yesus. Iya, jadi inilah ya kita di sini teman-temanku, saudara-saudaraku, niat kita menjalankan kaidah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di undang-undang itu kita diperintahkan untuk apa? Salah satunya adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, dengan cara mencerdaskan anak bangsa itu caranya gimana sih? Dengan mengajak mereka berpikir, merenung dan juga jujur terhadap keyakinan. Nah, saya mengimbau kalian untuk jujur gitu loh. Jujur ini paling berat ya. Kemarin tuh jujur tuh berat banget sama Oten. Saya tanya, laki-laki baik itu dia diam saja dicium pesundal atau menolak dicium pesundal? Atau laki-laki baik itu dicium istri atau dicium pesundal? Mereka jawab dong, oh dicium istri katanya. Kalau laki-laki biawak itu dicium istri atau dicium pesundal? Nggak ada yang jawab satupun, karena mereka tahu Yesus dicium pesundal. Saya bilang Maria Magdalena itu istrinya, sehingga Maria Magdalena berhak mencium kaki suaminya. Oh, itu penghinaan terhadap Yesus katanya. Mereka bilang Maria Magdalena pesundal yang lagi mensucikan Tuhan. Oh, itulah kemuliaan bagi Tuhan kami. Enggak ngada-ngada aja lah kalian ini loh. Ya apa-apa lah. Ya juga memang longor Oten ini, baru nyadar pula aku ya. Ngelongor kalian ini. Bagaimana mungkin seorang pesundal bisa mensucikan Tuhan? Tuhan kok disucikan sama pesundal? Mending aku yang nyucikan bang. Kalau aku masih mending mensucikan.
halalkan aku, berikan aku mahar, kusucikan hidup kau sepanjang masa, aku jilati kau. Ini pesundal mensucikan seorang Tuhan. Makanya ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, iya ayat 183 apa 138 ya. Sibghatullah. Kita umat Islam ini disucikan sama Allah, dibaptis sama Allah, diurapi sama Allah. Tuhannya Oten dibaptis, Tuhannya Oten diurapi sama pesundal, ya Allah. Mau nanya Uni. Apa? Kamu sebelum bertanya kamu bilang dulu agamamu apa? Kristen. Nah, kita membahas tema apakah Tuhanmu diurapi sama pesundal? Enggak, saya mau nanya aja sebentar sebelum masuk kerja. Nanya aja. Yang dulu masuk surga itu Sendala Bilal atau Muhammad? Yang dulu masuk surga Nabi Muhammad. Sundal. Kata Bible Yesus, tapi pesundal kata Yesus. Mana yang betul nih? Kata Bible Yesus belum masuk surga. Bukan Kata sandal tapi Yesus, pesundal. pesundal belum masuk surga. Coba. Bukan sandal ya, Berarti duluan mana? Sendala Bilal atau Nabi? Pesundal. Kata Yesus pesundal dan pemungut cukai duluan masuk surga. Tapi Ya, kata maju, Bible Bang Yesus Bejo, masuk maju, surga Bang Bejo. duluan. Maju Bang Bejo. Macam mana seringnya itu pendapatmu? Coba gimana sering menurut kau gimana tuh? Katanya Yesus yang duluan masuk surga kan pesundal dan pemungut cukai. Enggak, saya datang kan Katanya Bible ya Yesus yang udah masuk surga berarti duluan. Enggak bisa Bukan, gantian. ini kan tadi kau bertanya yang di mana duluan? Tanya. Coba. Enggak, ya. Berarti Sendala Yang Bilal. kan kau percaya, kau kan Sendala Kristen, Bilal mana dulu. ngerti kau Quran? Kau mana ngerti Quran? Enggak ada dalam Quran itu. Itu bukan di Quran kan? Bejo, pelan-pelan. Itu nggak di Quran, bukan kata Quran. Ini Bible yang ngomong. Lebih utama disampaikan kan yang disampaikan oleh Yesus tuh yang di luar. Berarti Sendala Bilal dulu Kata ya. Yesus. Oke. Yang duluan masuk surga kan pesundal Sendala Bilal ya. Kata Sendala Bilal Bible-nya dulu. kan tertulisannya Yesus masuk surga duluan. Jadi Yesus itu pesundal pemungut cukai. Kok turun kau? Kok turun? Kau coba kau di sini. Hati-hati kau. Tajam-tajam bibir kami di sini. Mawar ini hati-hati kau. Kau pikir Mawar ini baik-baik, dia bawa data tajam itu. Saya ada Mawar. Nggak sanggup dia menghadapi. Teman-teman, tolonglah kalian berhenti menghujat Sayyidina Yeshua. Ngapalah kalian bikin dia? Udahlah hidupnya menderita 33 tahun, udah mati orangnya, udah bangkit, udah babak belur, dan naik lagi ke surga, masih juga kalian hujat. Aku sama kalian ini loh. Apa kalian ini? Udah di dunia dia miskin, nggak punya istri, nggak punya kuda, naik keledai yang ambil punya orang, babak belur sama ansip Romawi, mati pula. Pas kalinya udah di surga enak-enak mantap-mantap, sekarang kalian hina lagi hidup. Tadu nak berguna. Apa kalian ini? Boleh lah kayak gitu loh. Tengoklah kami ini ha. Kami katakan dia tidak mati terkutuk. Dia adalah orang yang sangat mulia. Kalian bilang lah dia aduh. Tiap tahun kalian tepuk tangan waktu memperingati kematiannya. Orang dia mati diseret, kalian tepuk tangan. Haleluya kata kalian, dosa kami jadi tebus. Memang dia yang mati diseret, kalian yang ketepuk tangan. Memang nggak ada lah kalian nih. Nggak ada lah kalian norma-normanya. Cobalah kalian lihat kami umat Islam nih, semakin muda, semakin tua, semakin nambah umurku, semakin muda muka aku. Nggak tengok loh. Olahraga kami sudahlah olahraga, belum lagi semakin tua umurku bertambah, semakin gemoy wajahku. Nggak tengok kalian, inilah orang beriman. Ini kalian semakin banyak kalian baca Bible, semakin mengutuk Tuhan kalian kan. Kalian bilanglah Tuhan kalian dicium sama pesundal. Nggak ada, mending dicium aku Tuhan kalian. Aku nggak pernah bersundal, serius aku. Tapi Neripa masih bucin sama Yesus ya? Udah berubah. Neripa ya, masih bucin sama Yesus pokoknya Neripa ya. Aku udah punya cinta mati. Aku udah punya cinta mati. Aku belum pernah merasakan cinta mati. Udah cinta mati aku. Tengok aja orang kalau semakin cantik, semakin ini merawat diri, berarti dia sedang jatuh cinta gitu aja. Lo masa nggak tahu? Iya benar juga ya. Iyalah. Dulu aku kempot kayak gini, jelek. Cantik juga aku tengok.
Ini memang terima kasih juga ke filter-filter TikTok ya. Nggak ada ya. Ini. Tengok ya. Coba aku tutup Kita filter nih, dulu ya. dah kita nih yang dah gaya-gaya ini dengarkan juga dah kalau anak Ini muda nggak ada yang aku ngomong filter kita ya. dah. Ini nggak ada aku filter nih. Hah? Ya, Indah Cantik kalau ini udah aku tahu loh. ya memang cantik dari dulu, udah tahu. Dari lahir aku udah cantik dari lahir. Iya, nggak mungkin lah ganteng, ya kan, lucu lah. Tengok tuh masih lasak menayunan di situ juga. Si lasak, coba tengok. Ah, ya siapa yang bilang aku tua ini ya kan? Aku istriku karena udah punya istri aja, udah aku lamar ini. Ya kalau ke Malaysia datang pula ke Iya, ganteng-ganteng lawak ini bilang biawak. Macam Siapa yang bilang kayak biawa? Siapa yang Iya. Coba Kak Eni nih mau nih. Kak Eni ini dia kangen dengan Muka laki-laki jernih tersebut. ya kan, ya jernih lah tiap hari berwudu Enggak. ya kan, bersih Aku nggak ada barusan skincare. nengok Apa video. skincare tengok ya kan. Ya kan, Barusan, ganteng, ya kan? barusan ku tengok VT-nya si Ripa, dia joget-joget, aku anak Tuhan, tapi di bawahnya kena ciblak apa jembutnya. Gimana tuh? Ya, orang itu. Apa kau silalahi. Iya, Aduh. dia pakai jilbab dari atas kan, rupanya di bawah jembutnya nampak kena jiplak. Perbaiki tuh habis itu apa itu? Oh, jadi kau suka lihat jembut orang. Bukan, aduh gimana si Ripa ini pakai jilbab dari atas kan dari bawah. Enggak, teman-teman, beliau ini Kristen ya. Pakai ini. Bentar. Kak ini aku bilang dulu ya. Teman-teman, kakak ini Kristen. Orang Kristen ini bahasanya kalau nggak jembut, kalau nggak selangkangan, memang begitu ya, memang. Jadi ketahuan sekali ya. Belum dia memperkenalkan diri, belum Mengingatkan memperkenalkan diri, aja. ketahuan Ini dia Kristen Kristen. banget. Iya, karena dia Kalau menyeruduk Bang aja Meti ya, kayak babi gitu ya, langsung Bang menyeruduk Meti kayak ya, babi. Bang Bejo, Bang Mawar, dari tadi yang dibahas itu adalah kok tega lah kalian menghina Yesus. Datang-datang Kristen yang dibahasnya jembut. Sangat Baik Kristen gitu sekali Ripa, ya. habis itu Iya, VT-nya. kakak ini. Sangat Kristen. Nanti Kristen malu sekali ya. teman-temanmu. Kristen Kristenable sekali ya. Itu ya gitu. Ikan jemput orang lain. Mataku agak gimana gitu ya. Teman-teman ya. Atau- Bang Mesiah naik tadi komplain kenapa orang Kristen menghina Yesus. Bang Bejo naik tadi komplain kenapa orang Kristen menghina Yesus. Bang Mawar membawakan ayat kok bisa anak kalian menghina Tuhan. Yesus. Tiba-tiba ada orang Kristen perempuan lagi yang naik ke atas yang dibahasnya jembut. Sesama manusia kan harus mengingatkan Ripa. Masa iya pakai jilbab kau dibawa ketat kali nampak jembutmu. Ceklah VT si Ripa. Ceklah VT si Ripa. Kak, Memalukan di si sini Ripa. Kak, edukasi keimanan agama, bukan edukasi jemput. Aku bukan edukasi agama. Aku Ini cuma mengingatkan itu manusia. perhatikan judulnya itu, tembang kenangannya itu, Oten menghina Yesus. Nah, coba kakak ini, coba kakak bantah. Enggak. Kakak Oten kan? Enggak Mawar, Pasti Kak. Oten karena Kak, nyeruduk ini sini guru bahasa. Pasti Oten dia ini, pasti Oten Kak, ini karena sini guru bahasa bagus Inggris. itu nyeruduk ya kan. Aku tak beragama bang. Bang Lu dia ngakui Kristen agamanya sekarang, wae. Iya. Beragama aku. Gara-gara dia naik-naik bas jembut malu dia mewakili Kristen. Kak Heni. Kalau Kak Heni lagi berdoa di depan patung Yesus yang telanjang itu, dia Kak Heni berpikir jembutnya dia gimana ya? Bule ini kan? Ya, enggak? Bukan itu yang kita bicarakan. Bukan. Kan jemput Ripa tadi. Jembut Tuhan. dosa loh. Aduh ya Allah. Tuhan Kak, dosa. jembut tuh. Dari atas ketawa ketawa pula. Jembut Tuhan. Di atas ketawa, di bawah ketawa. Iya, bentar Kak ini. Teman-teman jangan marah ya. Beliau ini Kristen. Kita sibuk bahas Tuhan, bahas kitab suci. Kakak ini naik-naik bahasanya adalah jembut, teman-teman. Iya, jembut itu harus di. Oh,
orang Oke pun lah melihat Uni ya, itu oke lah Uni ya. Aku melakukan pelayanan dulu ya, karena aku ada baptisan memberikan firman kepada seluruh makhluk, termasuk kambingku mau diberitakan firman siang ini. pikirnya kau ngerti barang loh Rifa. Oke Uni ya, terima kasih Uni, Bang Mesia, Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cerita jembut itu di beberapa daerah itu orang Kristen dicukur jembutnya sama pendeta itu kenapa itu dia? Satu salah itu dia. Saya pun nggak tahu. Itu di gereja, Kak. Itu di gereja. Itu memang benar gitu ya ini ya. Bang Mesia, aku pun heran kayak ustaz-ustaz itu yang santri 50 orang itu gimana santri itu ngasih jembutnya tuh? Heran juga. Tapi itu nggak di depan umum itu kan Kak. Kalau yang di gereja itu yang cukur-cukur itu kan depan umum. Demo itu Bang. Di Demo itu. nggak ditunjukkan itu Kak. Kalau yang di gereja tadi itu Bang kan Betia, ditunjukkan. Bang Bejo, dengarkan baik-baik. Jangan marah kalau pendeta cukur jembut karena Tuhan pernah pinjam pisau cukur untuk cukur bulu tuh pernah ya. Sekarang yang kita bahas, gimana itu ustaz-ustaz yang mengapai santri itu? Oh, itu masuk neraka jahanam. Kalau cukur jembut jemaat itu ada aturannya ya. Tapi kan apa? Bukan kafir dia. Kak ini di dunia saja ya, yang menindak hukum itu adalah orang-orang Islam yang melakukan penindakan, masukan pada penindakan hukum juga orang-orang Islam, yang menghukum juga orang-orang Islam dan sudah diberlakukan. Masalahnya yang di Kristen di demo dong. Terjadi lagi. Yang di Kristen mana yang tindak hukum dulu? Mana? Itu udah ditindak hukum, apa yang mau didemo? Sudah ditangkap. Sudah ditindak hukum. Kalau yang tidak hukum, baru kita demo. Kalau sempat terjadi pendeta mengapai, jangan. Kalau ada pendeta cukur jembut, tidak boleh Heni kau mengasihi, tidak boleh kau ampuni dia, kau kasihi dia Heni. Yesus berkata, kalau jembut dicukur pendeta, kau kasihi dia. Kalau dicukur jembut kiri, kau kasih jembut kanan. Kau ini. Iya, kalau ada pendeta yang kayak gitu, langsung ku retakkan ginjalnya, betul. Aku sendiri. Berarti kau nggak ngikuti perintah Yesus. Kata Yesus lah. Kata Yesus itu, jangan kau kanan mau lawan. di kiri mau dikaltam. Tidak boleh Heni. Berarti nggak berlaku ajaran Yesus berarti. Apalagi dia kasihilah sesama manusia. Nah ini kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, kan tulisannya di Bible. Lupakan itu aja. Cukur jembut Heni, kalau kau dicukur jembut kiri kasih jembut kanan Heni. Heni, kalau jembut kiri mau dicukur, kau kasih yang sebelah kanan. Udah gue bilang, kuretakkan ginjal pendeta itu kalau sempat dia kayak gitu. Kuretakkan, pakai hukum rimba kok. Betul. Memang orang Kristen ini menghujat Yesus. Tuhan yang ajarkan jangan melawan, malah dia lawan. Kalau seandainya Tuhan kau yang menjamah kau Heni, kuretakkan ginjalnya. Jadi kalau anakmu digitukan Rifa, kau diam. Oh, aku ajaran Islam mengajaran aku kupatahkan palanya boleh di Islam. Kalau di Kristen nggak boleh. Udah beda. Kalau di Kristen itu nggak boleh, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau dicukur jembut kiri kau boleh. Kalau dicepok pantat kau yang kiri kau kasih pantat kanan Heni, nggak boleh. Kalau kau melawan kata orang atau kata Tuhan, kuretakkan ginjalnya, betul. Berarti nggak mempan ajaran Tuhan kau sama kau ya, memang penghujat Kristen ini. Ya tergantung kasusnya. Berarti Kak Heni ini nggak ngikuti ajaran Kristen tapi malah ngikuti ajaran Islam. Nengok kasusnya. Menegakkan hukum ya berarti ya. Berarti kan gitu ya. Islam mengajarkan itu Kak Heni. Pokoknya kalau Kak Heni jangan Kristen. Kukuliti burungnya itu betul. Kukuliti sampai mati. Makanya Kak Heni jangan Kristen. Kristen nggak ngajarkan gitu. Kalau ada kayak salah diampuni, doakan. Itu kan di Kristen kan. Gak ada, di Islam memang nggak gitu. Di Islam itu memang orang-orang yang aniaya harus dihukum. Oh, harus. Sampai mati. Gitu, ada keadilan hukum di situ dia dalam Islam. Di Kristen nggak ada memang ya. Iya, jangan coba-coba seperti itu, Pak. Ya makanya jangan Kristen lah. Ajarannya berarti kan nggak ngikutin sesuai dengan hati nurani kakak kan. Nengok kasusnya dulu. Hati nurani kakak. Nurani kakak aja menolak tadi. Ya itu kan kasus. Yesus bilang kasus nggak ada. Tidak pilih itu namanya. Inilah sebetulnya ajaran Kristen ini tidak masuk akal, makanya si ini pun udah mulai goyah dia. Bukan. Aku nggak beragama pun aku Rifa. Tetapnya aku kenal Tuhan.
Nggak harus beragama, aku baru kenal Tuhan. Hah? Macam mana caranya tuh, Kak? Nggak beragama mengenal Tuhan, macam mana caranya? Dari mana? Ini sekarang nih, saya lepaskan apa saya, simbol saya. Apakah langsung saya tidak kenal Tuhan? Coba, bagaimana caranya? Apakah saya Bagaimana langsung caranya mengenal Tuhan? Kalau nggak, bagaimana caranya saya tanya? Bagaimana Cara mengenal caranya nggak? Kak Heni Bang Bejo, bisa mengenal Tuhan caranya? kalau nggak ada panduan Kak, daripada aku 5 menit ya menghilang dulu, jaga-jaga akunku ya Bang Bejo. Kak, kakak jadi ini ya Kak, kakak jadi moderator ya Kak. moderator itu apa? Kalau nanti menghujat si ini nih campakkan aja ke laut dia aja. Jangan. Enggak, dia bukan penghujat kok dia. Aduh, buat apalah saya menghujat engkau? Ah, Bang Bejo, ku jadikan moderator Ya, bantuin ya. Bang Mesia, takutnya Bang Mesia nanti pergi boker, dia hilang, dia dari lain nanti. Oke. Ya, aku 5 menit. Ya. Ya, jadi kayak ini tadi bilang kan bisa mengenal Tuhan tanpa Iya. mengenal keagamaan. Bagaimana caranya bisa kalau memang nggak mengikuti keagamaan? Caranya gimana? ini kalau cara aku gini, aku mengenal Tuhan itu dari apa yang saya rasakan sekarang gitu loh. Saya bisa makan tiga kali sehari, saya masih bisa bernapas, saya bisa menikmati dari hasil semua ciptaannya gitu loh. Oh, ternyata Tuhan Kok itu bisa? ada. Ya, kok bisa itu? Kok Baik. bisa itu mengarah kepada mengenal Tuhan? Gimana ceritanya? Gimana caranya? Itu kok bisa Bukan mengarahkan kepada caranya. mengenal Tuhan? Gitu cara saya, ada Ya, perbedaan. bagaimana? Loh, sebagaimana? Bukan, gini Kak. Dari Kalau ciptaannya. misalnya orang lain, Dari kan ciptaannya. kalau misalnya orang lain, kalau misalnya orang lain mau mengenal Tuhan dengan cara itu, ya apa yang membuat cara itu mengenal Tuhan gitu? Penjelasannya apa? Kalau bagi saya, Tuhan itu ya hanya sebatas apa ya? Gimana saya bilang ya? Ya itu ada pada diri kita sendiri gitu loh. Tanpa Iya, beragama. bagaimana Anda mengetahui? Bagaimana mengetahui dalam diri sendiri? Gimana mengetahuinya? Ya ketika saya misalnya tidak menghujat kamu, berarti kan saya masih bisa mengontrol emosi saya. Berarti Tuhan itu ada berada di hati saya. Tapi kalau saya sudah menghujat kamu, Tuhan itu lari dari diri saya. Kok bisa kakak tahu kalau Anda nggak menghujat, nggak melakukan kejahatan itu? Ya ini tadi Tuhan saya ada di menghujat, dalam- berarti saya salah, kan gitu. Dari mana dasarnya hal yang membuat Anda berlaku tidak melakukan hal yang jelek lah ya? Anda katakan tadi mengarahkan Anda mengenal Tuhan. Bagaimana ceritanya itu? Iya, yang namanya artinya Tuhan itu kan kebaikan. Karena gini Kak, secara umum ya di publik dunia ya manusia ini memang beragam. Ada yang sama sekali tidak mengakui ada Tuhan, namanya orang-orang ateis. Tapi mereka ya dengan keilmuan, metodologi ilmu dan teknologi berusaha mencari pengetahuan itu. Kakak nggak mempunyai dasar apa-apa menyatakan tahu Tuhan. Ini kan aneh. Orang-orang yang berpikir, yang cerdas-cerdas nggak mengakui Tuhan, mereka berupaya dengan segala keilmuan, sains teknologi, sampai ditemukan namanya sang sumber ujung-ujungnya, yang bersumber dari segala sesuatu Kalau itu dari dia. salah. Kalau itu salah. Jadi kalau gitu kakak tadi kok bisa membenarkan tentang tadi karena Anda nggak menjelaskan Iya. apa-apa. Orang-orang ateis ini menjelaskan secara sains teknologi. Berarti itu ilmu. tidak mengenal Tuhan, Bang. Iya, sudah saya bilang tadi memang begitu. Iya. Tidak Tapi mengakui, ada bukan orang- tidak mengenal, tidak mengakui, bukan tidak mengenal Kak, tidak mengakui. Ya, sama aja. Yang intinya Lain, kalau saya lain, bukan beda. seperti itu. Bukan seperti itu saya. Beda. Ya, kalau saya tetap mengakui adanya Tuhan, ya wajar lah. Memang harus adanya Tuhan itu dah. Jadi, tapi dari mana simbol-simbol Anda ini- tahu itu simbol-simbol ada? ini saya nggak percaya. Tadi kan gini, masalahnya yang Anda bilang tanpa pun agama bisa mengenal Tuhan. Yang saya bingung, saya nggak pernah mengetahui ada satu keilmuan yang membuat orang manusia pribadi tanpa panduan apa-apa bisa mengenal Tuhan. Ya, dari ini loh, dari secara tidak langsung bisa kita mengetahui adanya Tuhan itu dari ciptaannya yang kita rasakan sekarang gitu. Nah, kok bisa Anda mengenal adanya Tuhan dari ciptaan? Nggak, mengenal Tuhan itu secara otodidak. Ngerti nggak? Iya, maksudnya gini, penjelasannya tadi, ya betul yang Anda bilang tadi itu kan. Iya ya, ternyata Iya, Tuhan itu ada. kok tidak sengaja tadi itu kan ada dasarnya berarti. Kok bisa? Nggak ada, nggak harus berdasarkan agama. Enggak, masalahnya gini, yang Anda katakan tadi ini kan
Tuhan. Iya. Gimana caranya? Karena gini ya, yang tadi Anda katakan dari makhluk ciptaannya, dari apa yang diciptakannya. Iya. Anda bilang bisa mengenal itu Tuhan ada. Kenapa Anda bisa mengenal ada Tuhan dengan ada ciptaan? Bagaimana caranya? Iya. Dari adanya ciptaan kita lihat sendiri, ha. Nih, ini saya lihat di sekeliling saya nih. Ada tumbuh-tumbuhan ini dari mana sih asalnya kan gitu. Loh, berarti kita di situ yang percaya, ini ternyata kebesaran dari Tuhan. Tapi walaupun saya tidak punya simbol agama, saya tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi saya mengakui Tuhan itu ada pada diri manusia. Oke, saya kaitkan gini Kak. Saya kaitkan gini karena Anda dekat dengan pemahaman yang tadi kita bahas ateis, orang yang menolak adanya Tuhan. Tapi kakak bedanya, kakak mengakui adanya Tuhan. Ateis tidak. Mereka mengatakan tentang sang sumber. Caranya apa? Mereka juga orang ateis ini yang mengakui Tuhan, melihat adanya hal-hal yang bisa mereka teliti. Berarti ini kan apa yang ada dalam ciptaan, ya. Mereka kalau itu salah satu kesombongan. Ya, betul. Masalahnya kakak juga sama nanti larinya ke kesombongan kak. Kalau kakak bilang gitu, sama. Dari mana kakak tahu? Karena kakak nggak menjelaskan. Bapak tidak tahu bisa nggak menjabarkannya. Bapak tahu nggak? Saya awalnya kan beragama, sesuai dengan faktor apa ya saya bilang keturunan gitulah. Saya dilahirkan faktor keturunan, betul, turun temurun diwariskanlah pengajaran keagamaan, betul. Terus? Orang tua saya karena Kristen, ya saya Kristen. Kalau seandainya orang tua saya Islam, pasti saya Islam gitu lah. Jadi berarti ada dasar pengetahuan tentang Tuhan. Nah, ya itu berarti ada kan dari mana? Dari pengajaran keagamaan dari orang tua yang diwariskan. Iya, berarti kan tetap dari keagamaan. Berarti kakak nggak bisa bilang tanpa agama kakak mengenal Tuhan, nggak bisa karena kakak sendiri sebenarnya mengenali Tuhan dari orang-orang yang bersumber dari pengajaran keagamaan ilmunya. Iya. Kan gitu. Cuma kakak betul tadi menyatakan mengenal Tuhan dari yang diciptakan. Kakak betul. Sebenarnya memang begitulah caranya. Kenapa? Bible juga memandu begitu. Bagaimana Abraham bisa mengenal Tuhan dengan cara apa? Dia melihat alam sekitarnya, melihat kekuasaan Tuhan berlaku bagi alam ini. Di Islam juga dinyatakan hal yang sama. Bagaimana kau bisa mengenal Tuhan dengan cara apa? Jangan kau cari gimana jatku, tapi lihatlah apa yang sudah kuciptakan. Betul, panduan itu betul kak. Tapi ya, jangan bilang nggak dari agama. Iya. Betul lah dulu yang kau bilang itu. Iya. Yang kau bilang tadi itu kan berasal dari pengajaran dari agama karena orang tua saya Kristen gitu ya kan. Iya. Tapi setelah saya mempelajari, saya lihat yang live ini di media sosial gitu kan. Karena berebut tentang simbol agama ini berkelahi gitu kan. Jadi saya berpikir gini, waduh, simbol-simbol agama ini kok bisa membuat kacau gitu, berkelahi, saling menyerang gitu. Gimana kalau kita nggak usah ada simbol kan gitu, tapi tetap saya mempercayai adanya Tuhan gitu. Lebih damai rasanya. Yeah. Lebih bagus untungnya kakak ini memang berdasar dari keturunan yang mengajarkan tentang ada pengajaran ketuhanan. Kalau tidak, kakak yang dengan berpikir seperti tadi ngarahnya kepada pemahaman Marxisme yang menolak tentang ajaran keagamaan dan menganggap agama itu bukan hal yang baik. Anda larinya kepada pengajaran komunisme nanti. Hati-hati kak. Jangan menyampaikan. Sebentar bang. Ya. Kak Heni, ini tadi kayaknya orangnya dari cara berbicara orangnya damai gitu, nggak suka Tuhan. Tapi bagaimana pendapat Kak Heni sendiri tentang Bible yang menjelekan Yesus itu sendiri? Saya tidak pernah secara detail mempelajari Bible karena saya terfokus yang beragama ini ke attitude dari Yesus itu sendiri adalah baik, jadi bisa sebagai panutan bagi saya gitu. Iya, kalau dia coba sebentar ini, kalau dia memang baik, tapi Bible ini cenderung kalau Yahudi kan bilang ibunya pesundal, sedangkan kalau Kristen bilang temannya pesundal. Jadi anak pesundal berteman dengan pesundal ini menurut Kak Heni itu bagus. Ya, kalau manusia kan hanya bisa menafsirkan, kita nggak tahu apa artinya itu. Enggak, itu penglihatan Kak Heni aja, nggak usah orang lain. Coba lihat. Kalau penglihatan saya gini, cara berpikir saya, orang membuat Al-Quran atau Alkitab. No. Tadi kan kita bicara tentang ini dia kan.
Iya, semua lah Kita kitab bicara Weda. tentang Yesus ini dia kan. Enggak, saya berbicara secara Kayak umum. ini kan Mau spesifik. belum pernah masuk. Kalau sudah kayak ini sudah membaca Al-Quran baru bisa. Tapi kan kayak ini belum membaca nih. Cuman saya tanya tentang itu dia aja. Bagaimana pendapat? Kan kayak ini kan orangnya pengen damai itu. Gak usah menjelekkan orang lain. Sedangkan Bible itu menjelekkan Yesus itu sendiri. Menurut kayak ini gimana? Kan saya sudah bilang tadi. Barusan saya bilang. Saya ini berbicara secara umum ya, bukan spesifik di agama saya. Ya, general lah saya berbicaranya. Gini, kalau saya berpikir selalu positif. Semua kitab-kitab itu, baik kitab Hindu, Buddha, Islam, Kristen, ada yang menulis itu, ya kan mereka punya tujuan yang bagus untuk kedepannya. Cuma datanglah pengikut-pengikutnya yang tidak suka dengan agama lain, kemudian dipelintir-pelintir, diartikan sendiri, ditafsir sendiri. Tapi saya lebih yakin bagi orang yang membuat kitab itu tidak untuk hal yang tidak baik. Dah, itu aja sih. Jadi mereka menceritakan artinya Yahudi menuduh ibunya pesundal dan anaknya berteman dengan pesundal, itu menurut kayak ini itu wajar-wajar aja ya gitu. Bukan hal itu sebenarnya nggak wajar. Cuma kan kita kan hanya menafsir aja, menafsir yang tidak kita tahu. Menurut kayak ini kalau yang begitu itu dia itu dari Tuhan itu dia. Itu kitab suci itu. Oh, kalau saya berpikir apakah kitab itu dari Tuhan gitu? No. Yang kan ayat-ayatnya kan harusnya dari Tuhan kan? Atau dari garangan orang? Kalau saya sih, menurut saya kalau kitab-kitab itu bukan manusia. Karangan bukan. Karangan manusia. Iya, semua kitab itu. Ya sudahlah. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kita tidak bisa membuktikan. Tidak bisa kita buktikan bahwa yang mana, semua Kak? isi kitab itu berasal dari Tuhan gitu loh. Nggak bisa dibuktikan secara Kakak ada. sudah pernah baca Bible-nya lengkap, sudah pernah baca Weda, sudah pernah baca Tripitaka, sudah pernah baca kitabnya orang Zoroaster, sudah pernah baca kitabnya Apokripa Nasrani, sudah pernah baca Al-Quran gitu, jadi bisa menyatakan semua itu dari tulisan manusia gitu. Ya, oke. Kenapa saya mengatakan? Ya, saya memang tidak pernah. Cuma saya perhatikan ada orang Kristen mengatakan gini, semua yang tidak percaya sama Yesus itu tidak akan selamat. Artinya dalam kata kasarnya adalah masuk neraka. Terus datang orang Islam, orang yang tidak di agama Islam itu akan masuk neraka. Nah, jadi dari situ saya menyimpulkan, loh, ya, kalau menurut keagamaan Adam dan Hawa itu kan leluhur kita, gitu kan? Masa iya Adam dan Hawa melahirkan keturunannya beda? Masa keturunan yang ini masuk neraka, terus keturunan yang ini masuk surga? Jadi tidak masuk akal. Jadi artinya kesimpulannya yang membuat kitab-kitab itu adalah tulisan manusia sendiri demi kepentingan diri sendiri atau politik. Oke. Jadi gini, saya beritahu sedikit ya mengenai bagaimana kitab Apokripa Nasrani itu bersumber dari tokoh Yesus ya, yang mengajarkan kepada Bani Israel. Makanya itu dalam bahasanya Bani Israel. Kitab Zoroaster, pemahaman daripada orang-orang yang memahami tentang pengajaran tokoh Yesus dan orang-orang Nasrani di Bani Israel, yang memahami juga dari pemahaman dari kebudayaan manusia, mengambil hal pemahaman tentang mengenal Tuhan dalam Zoroaster ya, Mazda. Di dalam pemahaman Jain ya, dalam Hinduisme, Buddha, itu pemahaman dari manusia, pemikiran manusia yang diambil dilihat dari pengajaran orang-orang suci ya, yang dianggap orang-orang ini mendapatkan panduan daripada Tuhan gitu ya. Jadi ini kalau yang itu yang tiga terakhir saya sebutkan, saya setuju dengan Anda ya, karangan manusia. Tapi kalau tentang Taurat, tentang kitab Nasrani, pengajaran dari Yesus, karena dia adalah tokoh utusan Tuhan, dipastikan bersumber dari utusan Tuhan, ada penyampaian dari utusan Tuhan. Jadi saya masih mengambil ini masih pengajaran dari ketuhanan, dari sumber yang benar, bukan dari manusia. Taurat juga adalah pengajaran Musa yang diterima dari firman Tuhan, diajarkan kepada Bani Israel, yang dituliskan juga sebagai hukum-hukum aturan Tuhan. Quran juga adalah pewahyuan, sumber dari Tuhan melalui malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada seluruh manusia. Ini bukan dari karangan manusia.
karena ini adalah kitab yang disampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan. Dan Bible juga mencatat tentang dengarkanlah orang menyampaikan firman Tuhan. Ya, adalah anak-anak Tuhan adalah yang menerima firman Tuhan dan menyampaikannya kepada anak keturunannya. Jadi poin tentang penyampaian dari firman Tuhan, kalau benar nih Tuhan dikenali dari Tuhan yang benar, itu bukan dari manusia, Kak. Kan saya bilang tadi alasan saya kenapa saya mengatakan seperti itu. Kan saya bilang tadi orang Kristen mengatakan barang siapa yang tidak, itu kan kata mereka kan dari wahyu atau dari apalah. Bukti siapa yang tidak mempercayai Yesus, walaupun dia baik, memang sih nggak secara frontal mereka mengatakan seperti itu, cuma kan secara tidak langsung itu tujuannya. Yang tidak percaya sama Yesus sebagai juru selamat berarti dia tidak masuk surga. Terus datang orang Islam, bagi orang-orang kafir yang tidak masuk di Islam, itu masuk neraka. Kan dia masuk apa? Ya masuk neraka. Loh, makanya saya berpikir Adam dan Hawa itu kita ini semua keturunannya. Sementara masa iya secara logikanya, masa iya keturunannya yang ini dimasukkan ke neraka, keturunan yang ini masuk surga. Jadi saya menyimpulkan semua tulisan-tulisan itu adalah hanya murni buat masuk sedikit ya Kak ini ya. Aku masuk sedikit. Sebetulnya kakak itu salah paham. Tidak ada dalam agama Islam atau agama Kristen itu sebetulnya ya masuk surga masuk neraka itu karena kau keturunan si A, keturunan si B, tidak. Tapi kalau kita lihat Yesus itu mengajarkan itu, masuk surga itu bukan karena kau keturunan siapa, tapi karena kau itu mengikuti perintah Tuhan. Dan mengikuti perintah Tuhan itu bukan hanya kau anak Israel atau anak Ismail, bukan. Sama sebetulnya ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu, bahwa masuk surga itu bukan karena kau anak siapa, tapi karena kau ikut perintah Tuhan. Kalau ada agama yang menentukan seseorang masuk surga karena etnis atau karena keturunan, memang kita akui itu. Aku pun nggak mau ikut agama itu. Tapi keadilan bagi Tuhan itu adalah ketika kau dihadirkan ke dunia dengan semua limpahan karunia Tuhan, kau diberikan mata, akal, pikiran, maka Tuhan menuntut. Menuntut itu maksudnya apa? Memerintahkan. Ada yang harus dilakukan dan perintah itu pun untuk kebaikan kita. Maka yang masuk surga itu yang patuh kepada perintah itu. Nggak mungkin kita sama semua. Coba mereka bayangkan, apa iya nanti Tuhan yang benar itu? Yang satu sudah mencuri rumah orang, menghabisi nyawa orang. Yang satu capek kerja, memperbaiki peradaban. Tiba-tiba tempatnya sama dua-duanya. Justru itu Tuhan yang tidak adil. Jadi salah paham Anda ini ya, Kak ini ya. Tidak ada saya membaca Yesus mengajarkan, Nabi Muhammad mengajarkan masuk surga itu karena kau keturunan si A, keturunan si B gitu lah. Itu tidak ada begitu. Ya, oke. Sekarang Kristen pun akan menyatakan seperti itu, seperti perkataanmu. Pasti mereka mengatakan itu. Nah, kalau ada Kristen di sini, pasti mereka mengatakan seperti apa yang kamu katakan. Jadi sebentar, Kak Heni. Ya, Jadi menurut Kak Heni, sebentar. Menurut Kak Heni, Yesus itu bukan Tuhan. Karena saya adalah keturunan dari orang Kristen, ya saya menganggap Yesus itu baik dan Yesus itulah Tuhan saya sendiri. Nah, berarti itu ya Kristen, jangan nipu-nipu lah. Kan udah saya bilang tadi Mesia. Makanya sekarang ini saya tanya. Nah, Kak Heni itu udah apa? aku bilang, saya melepaskan kekristenan, simbol saya. Iya, cuma sekarang ini Yesus bukan Tuhan. Enggak, diam dulu biar saya ini kan. Saya tidak perlu ke gereja. Saya tidak perlu membuat simbol saya. Enggak, itu kan kita nggak lihat Kak Heni. Coba Kak Heni kita bilang Yesus bukan Tuhan. Tidak masalah kalau menurut kamu tidak. Kalau menurut saya ya. Saya tanya, bilangin Kak Heni yang bilangin. Apa saya bilang? Bilang Yesus bukan Tuhan. Enggak lah. Enggak bisa itu. Nah itu. Ya, makanya tadi Bang Meses. Walaupun saya mengatakan makanya kan baca Yesus dulu itu adalah Tuhan. Karena saya bilang itu kan sesuai dengan ajaran orang tua saya. Kamu cuma malu Yesus diraba-raba sama pesundal. Ya itu aja. Nah, enggak masalah kalau kamu ke sana, gayanya ke sana, ke sini. Iya. Enggak masalah, Pak. Itu tadi bahasan sebenarnya yang dibahas sendiri Pak juga kayak ini. Yang saya bilang kesimpulannya, tanpa pun saya Kristen,
Saya tetap mengenal Yesus. Tapi Anda Kristen, Anda mentuhankan saya. Yesus, anaknya orang. Itu yang jelasnya. Nah itu yang buat saya nggak percaya dengan simbol-simbol agama itu. Nah, Anda percaya bahwa Yesus Tuhan. Tahu Anda nggak? percaya Yesus Tahu Tuhan. nggak perbedaan Kak Heni sama saya apa? Perbedaan saya sama Kak Heni itu adalah saya ketika menyatakan sesuatu saya mengikuti itu, tapi kalau kakak bertentangan, saya ini tidak perlu mengenal agama, tapi mengenal Tuhan. Tahu-tahu Tuhannya Yesus, kan gokil itu. Jadi di sini kami menilai sebetulnya Kak Heni itu hanya menghindar mengakui sebagai Kristen karena bisa jadi Kak Heni mungkin Kalau tidak saya maju. tadi terlahir di Islam, ya Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, berarti kakak itu Itu ikut-ikutan tipu-tipu beragama. belakang itu tipu-tipu orang-orang yang ini. Iya, itu cara bahasa aja sebenarnya. Seandainya saya nih terlahir dari keluarga orang Muslim, otomatis kamu menanya saya siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu Wa Nah, Taala. tapi Anda jelas-jelas menuhankan Tuhan Yesus kan? Soalnya Anda menuhankan Yesus sekarang. Masalahnya saya terlahir di Kristen. Tapi Anda menuhankan Yesus. Tadi Anda bilang Anda nggak perlu agama. Tapi Anda menuhankan Yesus. Ada beberapa orang di dunia ini kayak ini ya, yang lahir dari keluarga yang dari keagamaan berbeda, tapi dia tumbuh dan besar berubah keimanannya menjadi agama yang dia pelajari, yang dia dapatkan, yang dia selalu menerimanya gitu ya. Itu banyak contoh yang terjadi, dan banyak juga orang itu yang hidup tanpa mengenal agama. Lahir itu dia dari keluarga yang nggak mengenal agama, tapi ketika dia hidup, dia belajar, dia memahami ada Tuhan, dia memilih salah satu agama. Jadi nggak bisa dibilang kalau dari keturunannya lahir itu Anda harus ikut itu. Enggak begitu juga, karena realita nggak begitu kayak ini. Nggak begitu. Nggak masalah Bang Bejo, maksudnya gini loh, aku paham maksud dia. Nggak masalah kalau dia itu Kristen karena keturunan, itu nggak masalah. Semua orang beragama awalnya begitu kok. Cuman karena kita sekarang ini mempertanyakan tentang agama, membicarakan tentang agama, tadi dia awalan omongannya kan gitu. Bagi aku semua kitab itu karangan katanya. Bagi aku semua agama itu ciptaan orang, kurang lebih kayak gitulah. Tiba-tiba dia mempertanyakan itu. Tapi dia terdoktrin dengan karangan itu dia yang mempercayai Yesus itu Tuhan. Makanya aku bilang, jadi mending Makanya kayak ini aku munafik lihat. nih orang-orang begini. Iya, jadi kalau aku bilang Ini aku biasanya orang-orang penjajah Belanda gitu itu. Ini yang kayak begini nih. Mbak keturunan Belanda ya, Mbak? maksudnya gini loh Kak Eni, apa sih salahnya tuh kayak jujur? Iya saya Kristen Riva, tapi saya nggak taat banget di Kristen, kan lebih enak kan. Tapi Kak Eni mengawali pembicaraan Kak Eni dengan seolah-olah kakak ini tidak terlalu percaya agama, tapi Tuhannya Yesus gitu. Jadi kita kayak curiga gitu, apa kakak malu mengaku sebagai Kristen? Dari tadi dia bicara seolah-olah orang yang nggak terdoktrin kayak pintar gitu kan. Padahal dia terdoktrin juga. Parah nih orang. Gimana Kak? Gimana tuh ceritanya kakak ini? Diturunin kayak orang begini dia orang munafik. Dasar Belanda. Jangan nangis dia Kak. Kalau dia udah jatuh cinta sama kakak gimana? Udah diturunin. Ngamuk dia. Gara-gara suka sama Bang Mesias gitu, waduh. Iya, gara-gara Nah, suka sama tadi kan awalnya dia mau menyampaikan sebenarnya hujatan terhadap Buni Ripa kan, itu yang mau disampaikan. Kenapa? Karena kan yang dibahas di Komal mengenai Kristen memfitnah Yesus kan ini ceritanya. Karena tapi kita Bang bahas Bang Masia tumbennya. Yesus. Bang Masia ini biasanya kalau aku keras dia marah guys. Jangan keras-keras sekali sama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku lagi Tiba-tiba membalasin yang menghujat tuh nih, kepencet. Itu Heni tadi tuh kebelet bijak aja nih. Iya, orang kita kebelet bilang bijak. orang bijak dan sok bijak itu kelihatan. Bahkan benar kata Bang Mesia, orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir yang konsisten dengan agamanya loh. Serius. Orang munafik itu tidak baik. Tadi premisnya aneh itu nih. Premisnya itu kan gini. Orang Kristen bilang di luar Islam masuk neraka. Orang Islam bilang di luar Kristen masuk neraka. Bukan, dia pakai etnis katanya. Masa ada agama? Iya. Atau keturunannya itu keturunan mana? Agama Islam mengatakan masuk Islam, masuk surga karena keturunan ini dan itu, mana ada? Nah, artinya kan dia sudah tidak tahu tuh bahwa di dalam Islam iman itu bukan warisan.
kalau diceritakan kisahnya Nabi Nuh gimana, anaknya Iya. Nabi Nuh? Itu sudah jelas munafik sebenarnya, jelas munafik Iya, sebenarnya. kebelet bijak dia. Nggak usah Nabi Nuh, anaknya Adam menentang Tuhan kan. Ular Anaknya beludak Nggak, tadi tuh aku mau ngetik itu, kamu bilang Adam, kita dari Adam semua, ya anaknya Adam saja itu sudah melakukan pembunuhan, dia sudah melakukan kesalahan. Dari istilahnya itu, dari produk keluaran pertama aja udah ada kesalahan yang dilakukan, yang ditunjukkan sama Allah nih. Masa kamu mau bilang kita semua berada dalam garis Adam yang sama dan sama gitu loh, kan itu perbuatan. Ya kalau gitu Jadi, kamu mau itu yang disamakan kita sama bisa dia. lihat. Jadi teman-teman, kita belajar di sini itu membuktikan sebenarnya, kalau untuk pembuktian bahwa saudara-saudara kita Oten itu kecenderungan menghujatnya itu berat, itu memang kita udah nggak bisa nafikan lagi ya, karena kita udah lihat sendiri tuh. Berkali-kali kita katakan Yesus itu nggak mungkin dicium sembarangan sama pesundal, diraba-raba tubuhnya sama pesundal. Pasti ada hubungan khusus antara Yesus dengan wanita yang menciumi dia itu, gitu kan? Gitu. Apa kalau nggak adik kandungnya, gitu kan? Kalau nggak ibunya, ya kalau nggak istrinya. Karena orang-orang yang boleh menyentuh tubuh seorang pria itu, kalau kita bicara agama Yahudi dan Islam, itu hanya orang-orang tertentu. Bagaimana mungkin ada pria ketika diusap seluruh tubuhnya sama pesundal, dia diam aja gitu? Itu kan nggak bermoral begitu. Makanya kalau kita lihat kenapa di Kristen itu berpotensi merendahkan Yesus, sementara menjadi Islam itu justru jauh meninggikan Yesus, ya karena memang Islam ajaran yang benar. Ini secara pemahaman ya, kalau itu tertulis dalam Bible berarti ada yang menyaksikan atau ada pengakuan Yesus terhadap kejadian itu. Berarti ada hal yang diketahui orang Yahudi tentang perbuatan yang tidak benar. Kalau ini bukan kerabat ataupun kerabat dekat yang mahramnya ataupun istrinya gitu ya. Iya, bakalan dia diazab Tentunya. kan gini. Orang pada saat itu kan benci Dihukum. sama dia. Sama kayak Bunda Maria ya. Dihukum kan. Orang pada saat itu kan benci sama dia. Jadi orang pasti mencari-cari kesalahan dia. Ada kan ayatnya Yesus sedang diuji. Kan Yesus diuji tuh supaya dia keselip Ya, lidah terus dihukum. Tiba-tiba dia cium-cium sama kesundal terus nggak ada yang heboh. Ya apalagi coba kalau bukan istrinya. Ini kalau orang Kristen mengikuti Yesus, kenapa di dalam gereja itu nggak buka kamar prostitusi? Biar lengkap. Udah ada, tapi khusus lubang dubur anak-anak. Di surga. Di surga Di gereja. Bang Mesia, kan itu Di kan gereja. Di gereja kan yang di di Bible. dunia aja kan Yesus berteman sama pesundal. Kalian aja Kalau pesundal yang- tinggal di gereja kan? Biar Bible ada, Bang, berhubungan kan pernyataannya. tambah gas kan gitu kan? Personal bakti ada di Bible pernyataannya masalahnya. Ada tuh. Bahasa seruannya adalah untuk menikahi para pesundal, itu ada di Bible. Kak, chat GPT-nya Gereja Tadi jadi tanya bukanya aku, bukan hari Kak. Minggu, malam Minggu gitu kan gerejanya. Aku ditanya kemarin mau pakai ChatGPT atau pakai Gemini gitu. Ya pakai. Terserah kalian. Aku bilang mana yang bagusnya aja, mana kebutuhan kita aja. Boleh juga ya ide ini dia ya. Kan Yesus berteman sama pesundal, Bang. Ya Bang Bejo. Jadi kita sarankan untuk apa namanya? Untuk gereja daripada mereka tutup, mereka buka. Oh gitu. Tapi yang malam Minggu gitu. Udah ada Kan kan Yesus yang juga buka. berteman. Udah ada Bang yang di Jakarta tuh buka klub itu, yang minum-minum itu pasti ada itunya juga tuh. Ada pesundalnya juga. Kalau orang minum-minum kok. Iya, jadi Kalau memang begitu minum-minum, harus gimana? harus ada kamar-kamar pesundal di dalam situ tuh dia. Iya kan pesundal Satu lebih harinya dulu masuk berteman. surga. Kan pesundal lebih dulu masuk surga. Jadi kalau perlu dari malam Minggu sampai hari Minggu Senin sekalian lah. Tanggung kan? Ada itu sempat heboh dalam berita kan, itu karena kasusnya itu membuatkan khusus untuk yang Muslim gitu. Padahal itu kedai minum. Udah jelas tuh orang Muslim itu nggak minum alkohol. Ada tuh sempat jadi masalah kan di Jakarta. Kalau aku pernah nonton ini Bang, tapi ini series film sih, cuman kayaknya based on sejarah. Jadi ceritanya tentang Leonardo da Vinci. Nah itu setiap paus itu tuh punya satu budak yang boleh dibegitukan.
dan budaknya kulit hitam. Ya, Dulu kalau gereja lihat Anglikan aja, gereja Anglikan aja kayak dari gara-gara sirah. ketinggalan. Kalau lihat dari sirah yang menyatakan Islam lah yang mulai membebaskan budak ya, dengan cara apabila ada orang melakukan kesalahan, hukumnya diantaranya adalah melepaskan budak, membebaskan budak. Berarti kan sebelum itu sudah banyak budak-budak harus sejarah. Kalau diambil sampai kepada zaman Yesus 700 tahun sebelumnya, ya ini berarti sudah berlangsung lama. Dan itu memang dikenal kalau ada budak-budak dalam masalah di dalam Bible itu pengajaran orang-orang di Timur Tengah dari Semitik. Bisa jadi pengajaran diantaranya ya terhadap Paus dipahami begitu, kan gitu. Nggak bisa dinafikan di Kristen juga sebenarnya. Memangnya ada di Kristen itu untuk membebaskan budak perempuan? Enggak ada. Loh, kan di 1 Petrus pasal 2 nomor 18, budak-budak hamba-hamba harus patuh pada majikan, walaupun majikannya bengis. Yang ada. Nah itu. Nah, dan yang anehnya tuh perbudakannya tuh sudah di setelah abad ke-7 gitu kan. Leonardo da Vinci itu abad berapa sih ya, lupa saya. Artinya tuh yang ketika Islam sudah menghapuskan perbudakan, mereka masih aja memperbudak Di orang. Kristen yang menghapus perbudakan pertama kali itu si ini Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yang pertama Oh, kali. berarti ya Pak 1800 ya Uni ya? Abraham Lincoln itu ya? Kurang lebih lah. Lupa aku 1800 atau 1700 ya? 16 ke 18 kayaknya. Ya, 16 ke Oh, berarti abad 16 ya? 16 ke 18. Nah, itu baru rampung perbudakan baru abad 16 kan, sedangkan kita Islam sudah selesai di zaman Rasulullah. 18-an, tahun 18-an. Nah, sedangkan kita sudah rampung tuh perbudakan itu. Rasulullah udah ngasih tahu caranya, dibebaskan, dinikahi. Kalau tidak bisa menghidupi, ya jangan dinikahkan, yang penting dibebaskan. Ya. Enak. Mereka masih perbudakan. Dan ya ampun. bahkan Arab Saudi itu yang cenderung ini, cenderung perbudakan kan dihentikan. Kenapa ya signalnya? Lanjut. Wah, Contoh adanya rampasan jadi budak kan, contohnya kisah Nabi Abraham terhadap Ummu Hagar ya, Siti Hajar. Itu kan yang dikatakan sebagai diserahkan kepada Abraham. Dikatakan hamba di situ kan, hambamu di Bible ya. Dalam Bible begitu. Yaudahlah guys, aku matikan dulu soalnya aku ada pekerjaan. Laptop aku baru nyampe di tangan aku. Oke. Bagus. Aku mau nggak fokus jadinya. Nanti aku live streaming lagi kalau aku lagi ini. Ya buat Oke, partnerku maaf ya belum bisa naik. Nanti kita live lagi. Aku matikan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.